Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ya benar al-musannifu as-sahur. rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qawluhu wa innama akhara. Wa innama akhara. Wa innama akhara lan angin pestine ngakhiraken sapa shaim, sapa wong kang puasa. Wa innama akhara lan angin pestine ngakhiraken sapa shaim, ngakhiraken as-sahura ing sahur. As-sahura ing sahur. Bahwa orang yang berpuasa mengakhirkan sahur itu dengan tujuan apa? Dengan hikmahnya apa? Liyutaqawwa. Liyutaqawwa supaya dialap kekuatan opo bihi sahur. Liyutaqawwa supaya dialap kekuatan opo bihi sahur, dialap kekuatan ala saumi ingatase puasa. Jadi hikmahnya agar supaya menjadi lebih kuat dalam menjalani puasa. Bagi orang yang berpuasa itu lebih kuat ketika sahurnya itu lebih akhir daripada misalkan sahurnya di tengah malam hari. Kaila yujhiduhu. Kaila yujhidu supaya ora mayahaken hu ing shaim. Kaila yujhidu atau kaila yujhida boleh. Kaila ay yujhida. Kaila yujhidu supaya ora mayahaken ing shaim opo as-saumu puasa. Supaya berpuasa yang dijalaninya itu tidak sampai merasa payah. Fatuqaidu mangka nglerenaken opo puasa hu ing shaim. Fatuqaidu mangka nglerenaken, ya, menyebabkan dia terhenti, ya, terhenti an kathirin saking akeh minat ta'ati saking piro-piro ketaatan. Jadi imbasnya, imbas dari berpuasa yang merasa payah, merasa lemas, itu akhirnya bisa mempersempit ataupun apa istilahnya membuat dia sedikit melakukan ketaatan. Yang harusnya misalkan bagi orang yang bekerja, ya, kita samakan persepsi kita bahwa bekerja itu bagian dari ibadah, ya. Bagi orang yang bekerja akhirnya semangat atau produktivitasnya itu menjadi menurun. Bagi orang yang misalkan terbiasa mengaji Al-Quran, deres Al-Quran, akhirnya porsinya lebih sedikit karena lemas, karena payah, karena tidak semangat. Wa qad kana lan teman-teman ana iku baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana lan teman-teman ana iku baina sahuri Rasulillah. Iku tetap ing dalam antarane sahure Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi lan antara salate Kanjeng Nabi. Salat apa? Tentu salat subuh, ya. Antara sahur yang dilakukan oleh Rasulullah, jeda antara sahur dengan salat subuhnya Rasulullah itu berapa? Berapa lama jedanya itu? Opo qadru khamsina, opo kira-kira maca seket, kira-kira maca 50, apane ayatan, apane ayate. Jadi jeda antara sahurnya Rasulullah dengan sholat subuhnya itu jeda kira-kira membaca Al-Quran 50 ayat. Ya, 50 ayat itu barangkali mungkin berapa menit?
10 menit atau mungkin 15 menit lah. Ya, itu sahurnya Rasulullah seperti itu. Nah, beda dengan kita ya, kita-kitaan ya. Kadang mempertimbangkan waktu untuk batang. Allah. Ya. Itu ya, tentu saya yakin ya di antara kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, antara sahur dengan mempersiapkan sholat subuh ya. Entah itu dengan membaca Al-Quran ataupun berzikir ya, berzikir sambil menunggu sholat subuh. Nah, ini yang dalam keterangan Rasulullah jedanya itu kurang lebih kalau membaca ayat itu 50 ayat. Lalu kenapa kok berbuka puasa lebih dipercepat? Wa innama ajjala. Wa innama ajjala lan angin pestine. Wa innama ajjala lan angin pestine nyepetaken sopo Kanjeng Nabi atau sopo soib. Wa innama ajjala lan angin pestine nyepetaken sopo soim, sopo wong kang puasa nyepetaken al-fitra ing buka puasa. Kalau berbuka dipercepat. Ketika sudah masuk waktu maghrib ya baiknya berbuka. Ya. Sunnah langsung bahkan lebih baik sekali, pokoknya yang penting batal dulu puasanya. Entah itu dengan memakan satu biji kurma ataupun dengan meminum air putih sebagaimana yang sudah disebutkan. Li'annal ju'a karena setuhune rasa lapar. Wal 'atsya lan rasa haus. Iku rubbama dharra. Iku rubbama dharra, terkadang mbahayani opo al-ju' wal 'atsy. Terkadang bahayani opo rasa lapar dan rasa haus bihi kelawan shaim. Ya, terkadang rasa haus yang ataupun rasa haus ataupun lapar yang ditahan selama 1 hari itu membuat kita kurang maksimal ya dalam menjalani ibadah. Oleh karena baiknya lekas dimulai berbuka. Sehingga kalau misalkan mengakhirkan berbuka puasa, fala wajha mangka ora ana dalan iku tetep, fala wajha mangka ora ana dalan iku tetep ila ibtalin nafsi maring batalaken nafsu, maring batalaken awak-awakan lidzalika maring alju wal 'atsy. Ma'annahu serta nestuhune kelakuan ikula kurbata ora ana keparek iku tetep, ikula kurbata ora ana keparek iku tetep fihi ing dalem alju wal 'atsy. Efeknya kalau misalkan rasa dahaga dan rasa haus itu tidak lekas diatasi, maka konsentrasi untuk ibadah akan terhambat. La qurbata fi. Ya, konsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Allahnya akan terbatas, akan tidak maksimal. Makanya sebaiknya dipercepat dalam berbuka puasa. Wa qadru'iya. Wa qadru'iya lan teman-teman ditingali sopo ba'du dzurafa is-salafi. Wa qadru'iya lan teman-teman ditingali sopo ba'du dzurafa is-salafi. Sebagiane wong kang mulyane ulama salaf.
sopo sebagiane wong kang mulyane ulama salaf. Ya'kulu hale mangan sopo ba'du zurofa is salaf. Ya'kulu hale daharan. Makan sopo ba'du zurofa, makan fisuki ing dalam pasar. Bahkan terjadi ataupun pernah terlihat ada sebagian ulama-ulama salaf, orang-orang mulia, pada saat berbuka puasa, beliau-beliau masih di sebuah pasar. Tapi oleh karena menginginkan keutamaan berbuka puasa lebih cepat, beliau-beliau ini akhirnya lebih memilih untuk berbuka dan makan di dalam pasar. Sementara kita tahu bahwa ada anjuran untuk tidak berlama-lama di dalam pasar, ya. Di dalam tata krama berada di dalam pasar itu jangan berlama-lama, ya, jangan berlama-lama karena potensi untuk tergoda oleh setan di dalam pasar ataupun transaksi-transaksi yang kurang baik terjadi di pasar. Makanya jangan berlama-lama di dalam pasar. Namun kenyataannya ada sebagian ulama salaf oleh karena mempertimbangkan ingin mendapatkan keutamaan mempercepat buka puasa, ketika berada di dalam suatu pasar pas waktu maghrib, beliau lebih memilih untuk mempercepat dengan makan di dalam pasar. Akhirnya faqila mangka diucapakan lahu maring ba'du dzurafa'is salaf. Faqila mangka diucapakan lahu maring ba'du dzurafa'is salaf. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ya'kulu fis suq. Lalu ditanyakan kepada beliau-beliau ini, kenapa kok sampai rela makan di dalam pasar? Faqala mangka ngendika sapa ba'du dzurafa'is salaf. Sebagian ulama salaf itu kemudian menjawab, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi utawi menanti-nanti, ya, ngende-ngende wong kang sugih. Jadi menanti-nantikannya orang yang mampu membayar hutang. Iku zulmun, iku zalim, kezaliman. Sebagian ulama salaf itu lalu mengiaskan berbuka puasa itu seperti orang yang mampu berbayar hutang, ya, mampu berbayar hutang. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik, ada bahasa begitulah. Dalam hal membayar hutang kan lebih cepat lebih baik. Ketika kita mampu harus cepat membayar hutang. Ibaratnya itu dikiaskan, ibarat tersebut dikiaskan seperti berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu lebih cepat lebih baik. Beliau mengiaskan ataupun menjawab dengan sebuah kiasan, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu membayar hutang kok menanti ku kezaliman. Sama seperti berbuka puasa, nanti itu gak baik. Al-faslur rabi'u utawi fasal kang kaping 4. Al-faslur rabi'u utawi fasal kang kaping 4 iku fima iku tetep ing dalam perkara. Menjelaskan tentang sesuatu yujtanabu kang diadohi, yang dihindari. Yujtanabu kang diadohi opoma, yang dihindari opoma fihi ing dalam asaum. Pasal menerangkan tentang hal-hal yang perlu dihindari pada saat puasa. Apa konsekuensi ataupun hal-hal yang harus dihindari ini? Ini lebih pada ada kalanya nanti
berupa keharaman, ada berupa kemakruhan. Artinya larangannya itu ada yang bersifat memang haram, ada yang larangannya bersifat anjuran. Jadi kalau dilakukan haram. Ada yang sifatnya larangannya itu larangan yang luas, artinya sebaiknya dihindari. Meski ketika melakukan itu tidak berpengaruh sama hukum. Wa huwa utawi ma yujtanabu fihi. Wa huwa utawi ma yujtanabu fihi iku anwa'un ana pirong-pirong werna. Ada beberapa macam hal-hal yang perlu dihindari. Pertama, ahaduha utawi salah sijine anwa'. Ahaduha utawi salah sijine anwa' iku al-wisalu nyambung puasa. Al-wisal. Menyambung puasa. Al-wisal itu jadi pada saat waktu maghrib yang harusnya berbuka tidak buka. Tidak buka, lanjut puasa sama sekali. Tidak itu minum seteguk, tidak itu makan satu biji kurma, sama sekali tidak berbuka. Di sini di syarahnya itu al-wisal itu tarkul akli wasyurbi fil laili bainas saumaini amdan bila uzrin. Jadi tidak makan, tidak minum di malam hari di antara dua puasa itu, antara puasa dan dilakukannya itu sengaja. Jadi sengaja nanti lanjut puasa. Jadi misalkan tadi ya hari Kamis yang harusnya tadi maghrib itu buka, itu nggak buka lanjut sampai malam hari, nggak makan, nggak minum, terus lanjut tidak sahur, tidak apa, lanjut puasa lagi. Ya, lanjut puasa lagi, wisal itu disambung. Nah, ini terjadi juga mungkin di sebagian orang-orang kita, kaum muslimin, dulu itu ada namanya puasa mati geni. Ya. Jadi karena amalan-amalan dari suatu guru berpuasa, hari terakhirnya itu namanya mati geni. Mati geni itu pokoknya nggak buka, lanjut. Konon ada strateginya. Konon kalau mati geni itu ada strategi atau disiasati supaya tidak dianggap puasa wisol. Caranya, ya, caranya ada yang memasukkan sesuatu, ya, memasukkan sesuatu di telinga, misalkan kilik kuping, ya, kilik kuping. Nah, kilik kuping itu kan kalau sampai masuk ke gendang telinga itu kan batal. Atau mohon maaf, sengaja memasukkan tangan ke dalam dubur, itu kan masukkan ke dalam dubur itu kan batal puasa. Atau ada juga yang lewatnya disogok-sogok mulutnya supaya muntah, kan berarti sengaja memuntahkan itu batal. Jadi hanya siasat supaya tidak dianggap puasa wisal. Sementara dia juga tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman apapun. Itu sekedar gambaran saja ya. Sekedar gambaran, orang-orang dulu itu ada puasa, misalkan melakukan zikiran apa, berpuasa selama 41 hari, hari ke-41-nya itu harus mati geni. Mati geni itu tadi, pada saat maghrib tidak makan, tidak minum. Nah, sementara ada larangan namanya puasa wisol. Maka supaya tidak dianggap puasa wisol, harus dibatalkan dulu kan, harus batal. Maka cara batalnya tadi,
Itu siasatnya tuh, helahnya begitu, katanya begitu. Nah, intinya sih orang buka puasa itu enak. Kenapa harus dihindari ya? Minum air putih, minum 1 sendok saja kan sudah cukup membatalkan. Ya sudah minum 1 tetes air saja itu kan sudah cukup membatalkan. Lah di Banten itu ada namanya satu tokoh yang sangat terkenal, itu namanya sampai sekarang masih hidup, Kiai Mufassir. Kiai Mufassir itu tokoh sufi, hidupnya di gunung ya. Itu punya santri yang rata-rata puasa. Rata-rata puasa, ada yang 7 hari tidak makan tidak minum, ada yang konon sampai 41 hari. Konon katanya ya memang kalau Allah sudah menghendaki kuat ya kuat, karena diyakini bahwa yang memberikan kenyang, yang menghilangkan rasa haus dan dahaga itu Allah. Lah puasanya itu tadi batal, tetap batal, tapi konon pakai 1 tetes air, 2 tetes air. Pokoknya yang penting batal, tidak dianggap puasa wisol. Jadi pada saat maghrib tuh hanya 1 tetes, 2 tetes. Habis itu lanjut gak makan. Nah, kalau ini kan bukan wisol, gak makan, gak sahur kan boleh. Kalau gak sahur itu kan boleh. Yang gak boleh itu gak buka puasa. Kalau gak sahur gak apa-apa. Lanjut kemudian puasa lagi. Nah, begitu Mas Ari. Jadi batalnya cuma 1 tetes air, 2 tetes air. Yang penting pokoknya batal aja. Lanjut lagi kemudian nggak makan nggak minum. Kalau di Kiai Mufassir itu malamnya bukan puasa lagi, tapi nggak makan nggak minum lagi. Gitu. Kan sudah batal, sudah sah secara hukum pada saat waktu maghrib berbuka puasa. Sudah sah, sudah tidak dinamakan puasa wisol yang diharamkan oleh Rasulullah. Qala ngendika sopo Abu Hurairah ta sopo sahabat Abu Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Naha ngelarang sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi melarang anil wisali saking puasa wisal. Faqala mangka ngendika. Sopo rojulun sopo wong lanang. Ada salah satu sahabat yang kemudian protes. Rojulun minal muslimina saking piro-piro wong Islam. Dan salah satu sahabat yang protes. Fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Fa innaka mangkastune panjenengan ya Rasulullah, duh Rasulullah, wahai Rasulullah. Iku tuasilu, iku puasa wisol sopo panjenengan. Kanjeng Nabi, kok Anda sendiri malah melakukan. Anda melarang untuk puasa wisol, tapi Anda sendiri yang melakukan puasa wisol. Akhirnya Rasulullah menjawab. Qala jawab sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, wa ayyukum mithli? Wa ayyukum mithli? Wa ayyukum utawi endine sira kabeh iku mithli iku seumpamane isun. Rasulullah menjawab, adakah di antara kalian yang sama sepertiku? Ini setuhune isun. Iku abitu sewengi-wengi sapa isun. Iku yut'imu sewengi-wengi, artinya di malam hari. Iku abitu iku sewengi-wengi sapa isun di malam hari. Ya, di malam hari saya iku yut'imu paring panganan ni ing isun sapa Rabbi pangeran isun. Iku yut'imu paring panganan ni ing isun sapa Rabbi pangeran isun. Wa yasqi lan paring inuman sapa Rabbi ing isun, ni ing isun. Kata Rasulullah, adakah di antara Anda semua yang sama sepertiku? Kalau saya sih, di malam hari Allah kasih makan kepadaku. Allah kasih minum.
Saya melakukan puasa wisol pasti kuat. Ada enggak yang seperti saya? Saya oleh Allah malamnya meskipun saya enggak makan dibuat kenyang. Malamnya meskipun tidak minum dibuat tidak dahaga. Karena Allah ngasih makan, Allah ngasih minum saya. Kalau ada yang sama seperti saya silakan. Falamma abau. Falamma abau. Mangka ing dalam nalikane padam bangkang sopo muslimun. Falamma abau mangka ing dalam nalikane padam bangkang sopo muslimun. Ayyan tahu ing yenta nglereni. Ngleren itu berhenti. Ayyan tahu ing yenta nglereni. Berhenti anil wisoli saking wisol. Tatkala sudah diomongi sama Rasulullah ya, bahwasanya ada tidak yang sepertiku, saya itu kalau malam dikasih makan, dikasih minum sehingga saya kuat, tapi ternyata ada sebagian yang ngeyel, tetap melakukan puasa wisol, ngeyel, bangkang, tidak nuruti omongan Rasulullah. Akhirnya wasola nyambung sopo kanjeng Nabi, puasa wisol sopo kanjeng Nabi bihim kelawan wong akeh. Akhirnya Rasulullah coba ngikuti bareng puasa wisol 1 hari. Thumma yauman mangka kari-kari sedina. Akhirnya hari kedua kanjeng Nabi masih kuat. Kanjeng Nabi masih kuat. Nantang Rasulullah ini. Sahabat-sahabat nantang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ya udah, ayo. Mereka puasa wisol, kanjeng Nabi puasa wisol. Lewat 1 hari, kanjeng Nabi masih wisol. Thumma ro'au, mangka kari-kari pada ningali sopo wong akeh al-hilala ing hilal ing tanggal. Faqala mangka ngendika coba kanjeng Nabi. Lau ta'akhkhara. Lau ta'akhkhara lamun mundur opo hilal. Lazidtukum mangka nambahi sapa isun kum ing sira kabeh. Lazidtukum mangka yang tinambahi sapa isun ing sira kabeh. Kal munakkili hale kaya wong kang ngapokaken. Kal munakkili hale kaya wong kang ngapokaken lahum maring wong akeh mau. Ngapokaken maring wong akeh mau hina abau ing dalem nalikane padam bangkang sopo wong akeh bangkang ayyan tahu ing yenta nglereni sapa wong akeh. Jadi kanjeng Nabi ditantang, kanjeng Nabi hayo. Hari kedua masih kuat Rasulullah. Yang sahabat-sahabat yang lainnya sudah pada lemes, sudah pada ampun-ampunan. Pas dilalah kanjeng Nabi melihat hilal. Kemudian ngomong, dah kalaupun masih siap, lau ta'akhkhara, andaikan hilal tadi tidak terlihat, saya berani nambahi mau 3 hari, mau 4 hari. Ya, jadi ditantang sama Rasulullah. Gitu. Disangkanya Rasulullah nggak kuat, disangkanya nggak percaya sama Rasulullah bahwa karo kanjeng Nabi sih sama Allah sudah dijamin. Meski tidak makan, meski tidak minum, seger. Ya, jadi nantang kal munakil. Rasulullah kalau sebagaimana orang yang membuat kapok mereka. Ya, ayo, berani apa enggak nantang? Nah itu ceritanya begitu. Wa inna ma naha. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.